Selamat malam Boksu Chandra. Selamat bergabung di PAIG Live kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Selamat malam Loso Eko, Loso Elis. Selamat malam Bu Betty. Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung, saya sedang memberikan satu musik sambil kita menunggu ya pengantar kita untuk memulai PA kita malam ini. Selamat malam. Selamat malam juga Bu Betty dan Elsa Eko. Ya, 1 menit lagi kita akan memulai PA kita. Selamat malam Bu Poppy. Selamat bergabung di PAIG Live, Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sebelum memulai PAIG Live kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh diberikan kesehatan dan waktu malam hari ini untuk kami akan belajar bersama dalam pendalaman Alkitab bersama dengan saudara-saudara kami terkasih yang lain di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Terima kasih atas waktu ini ya Tuhan, dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan sendiri yang berkarya, dan Tuhan sendiri yang memimpin hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah suara saya terdengar dengan cukup baik? Oke, ya Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama dengan satu tema pendalaman Alkitab kita, yaitu firman yang telah disampaikan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama pendalaman Alkitab kita malam hari ini dengan satu tema firman yang telah disampaikan. PA hari ini atau pendalaman Alkitab hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Berbagilah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, bahkan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masih ingatkah kita ketika kita belajar bersama dalam pendalaman Alkitab surat Ibrani juga, tetapi waktu itu kita belajar tentang kedudukan Yesus dengan malaikat, mana yang lebih tinggi. Masih ingat ya? Saya berharap kita semua masih ingat ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kali ini kita juga belajar bersama tetap di dalam surat Ibrani, yaitu di dalam Ibrani yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika surat Ibrani ini disampaikan di dalam pasal yang kedua ini, ada beberapa pembagian gitu ya. Jadi ayat yang kita baca tadi, mulai dari ayat yang pertama sampai yang keempat, itu kurang lebihnya kalau melihat dari struktur surat Ibrani di dalam pasal yang kedua, yaitu menerapkan pengajaran yang di dalamnya sebelumnya kita itu belajar bagaimana kedudukan. Di dalam pasal yang pertama kita belajar tentang bagaimana kedudukan pribadi Kristus dengan para malaikat. Lalu di dalam pasal yang kedua ini, justru ini juga berisi tentang keunggulan pribadi Kristus. Keunggulan pribadi Kristus baik melalui nasihat atau melalui pernyataan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nah selain itu ada beberapa penafsir yang menjelaskan bahwa di dalam pasal dan ayat yang pertama sampai yang keempat ini merupakan sebuah satu nasihat, yaitu tentang bahaya penyia-nyiaan, bahaya menyia-nyiakan apa ya Bapak Ibu Saudara? Nah Bapak Ibu Saudara, melalui surat ini Rasul Paulus melanjutkan dengan menggunakan cara yang sederhana dan jelas tetapi bermanfaat dalam memberikan pengajaran.
Kenapa? Karena di sana ada alasan mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat ini dan bagaimana cara kita memahaminya. Di sini kita juga akan melihat bagaimana penerapan kebenaran-kebenaran yang sebelumnya telah dinyatakan dan dibuktikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bagaimana kedudukan Kristus dan para malaikat, tentunya kita semua sudah paham dan mengetahui bahwa Kristus itulah yang memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan dengan para malaikat. Para malaikat waktu itu di dalam PA sebelumnya yang saya bawakan, itu menjelaskan bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Allah. Nah, dalam hal ini kita juga akan belajar bagaimana sih metode atau cara Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Bagaimana cara Allah menyampaikan Injilnya, menyampaikan berita keselamatan yang Kristus sendiri berikan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat dari mulai ayat yang pertama. Ayat pertama di sini, kalau kita perhatikan dengan jelas, di situ ada kata karena itu. Memulai permulaan ya. Memulai permulaan ayat yang pertama di dalam pasal yang kedua, yaitu karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Kata karena itu mengawali pasal yang kedua ini dan menunjukkan hubungannya dengan pasal sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, di pasal sebelumnya Rasul Paulus telah membuktikan bahwa Kristus itu lebih unggul di atas para malaikat. Oleh pelayanan mereka, hukum Taurat diberikan. Jadi pada saat itu dalam metode perjanjian lama, ya di dalam pasal sebelumnya, Allah lebih banyak menggunakan atau memakai para nabi atau malaikat untuk langsung menyampaikan apa yang ingin Allah sampaikan kepada umatnya saat itu. Nah, saudara, lalu bagaimana di dalam surat Ibrani ini ketika Kristus itu sudah ada, ketika Kristus itu yang memberikan keselamatan itu kepada setiap manusia, bagaimana cara Kristus menggunakan metode atau cara supaya orang lain itu bisa percaya akan karunia, akan anugerah yang Dia berikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam hal ini Rasul Paulus hendak menerapkan pengajaran, baik melalui nasihat maupun pernyataan atau penyataan. Yang pertama, melalui nasihat. Di dalam ayat yang pertama, dikatakan karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Inilah cara pertama, bagaimana kita harus menunjukkan rasa hormat kita terhadap Kristus dan Injil. Bapak Ibu Saudara, sungguh menjadi kepedulian setiap orang yang ada saat ini, yang setiap kita ini hidup di bawah Injil, untuk benar-benar memperhatikan, apa yang kita dengar. Mengapa? Karena semua penyingkapan, pengarahan Injil untuk menjunjung tinggi dan bagaimana kita bisa menghormati Kristus itu, pertama kali adalah kita harus teliti dan memperhatikan dari cara kita mendengar. Seperti kita tahu Bapak Ibu Saudara, saat ini di masa pandemi ya, ada begitu banyak channel-channel YouTube yang menjelaskan tentang firman Tuhan. Namun kita juga jangan lupa ada beberapa aliran-aliran sesat ya, aliran-aliran sesat yang saat ini ada di dalam kekristenan. Oleh karena itu kita di sini diberikan nasihat untuk harus teliti dalam memperhatikan ketika kita mendengar. Jadi jangan asal kita mencari berita-berita ibadah-ibadah yang dari gereja-gereja mungkin atau dari satu komunitas Kristen tertentu yang belum tentu kebenarannya itu benar. Ada begitu banyak yang menarik di luar sana. Ada begitu banyak hal
yang dilakukan oleh komunitas Kristen saat ini untuk berlomba-lomba ya. Kenapa saya bilang berlomba-lomba? Karena di masa pandemi ini semua komunitas Kristen itu ingin mendapatkan jempol yang banyak, betul ya? Ingin mendapatkan likes yang banyak. Jadi banyak komunitas Kristen saat ini itu mengemas bagaimana cara mereka beribadah dengan cukup menarik. Tetapi jangan dilihat menariknya. Oleh karena itu, di sini dinasehatkan, perhatikan dengan teliti apa yang kamu dengar. Bapak Saudara, kita bisa menguji apa yang disampaikan oleh beberapa komunitas Kristen atau gereja tertentu yang menyampaikan firman Tuhan, dan kita perlu menguji apakah firman yang disampaikan itu benar-benar sesuai dengan Alkitab. Jika nasihat yang pertama ini mengajak kita untuk benar-benar teliti dalam mendengar, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita juga merenungkan firman Tuhan itu, kita harus sungguh-sungguh membacanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih memiliki waktu saat teduh bersama dengan Tuhan? Mungkin bisa itu pagi hari, bisa malam hari, atau siang hari ya, atau dalam sore-sore hari begitu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, biasanya kita ingin cepat selesai, bukan? Kenapa? Karena kebanyakan anak-anak generasi saat ini, mereka kalau membaca Alkitab yang seperti ini ya, banyak sekali, mungkin banyak juga jemaat saat ini ketika membaca Alkitab yang seperti ini, itu mereka menyampaikan, aduh ngantuk Bu, benar nih saya lagi baca tetapi tiba-tiba saya mengantuk. Kenapa? Bosan, gak menarik kalau baca firman dari Alkitab. Lebih menarik kita membaca firman dari Alkitab, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tidak masalah untuk zaman yang modern ini, Bapak Ibu Saudara mau membaca dari Alkitab yang asli atau Alkitab kita. Tetapi ketika saya perhatikan, banyak sekali saat ini jemaat gereja, umat-umat Tuhan, mereka lebih suka membawa apa? Alkitab ya. Kenapa? Simple Bu, nggak perlu susah-susah, nggak perlu berat-berat bawa Alkitab. Ibu Saudara, kalau saya sendiri sebenarnya tidak keberatan ya. Tetapi karena saya pembina guru sekolah minggu, saya pembina anak-anak, jadi saya lebih menyarankan anak-anak itu membaca, belajar dari Alkitab yang seperti ini, yang kita bilang jadul ya. Mereka harus perlu tahu bagaimana membuka mulai dari kitab Kejadian. Bapak Ibu Saudara, inilah yang diajarkan. Bagaimana cara kita bisa tahu siapa Allah kita, bagaimana kita bisa tahu siapa Allah yang kita sembah itu, yaitu kita melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari di dalam Alkitab. Bapak Saudara, kita perlu membaca dan merenungkannya dengan cermat, dikatakan, serta untuk menyatukan iman kita dengan Tuhan. Bapak Saudara, kita harus memelihara waktu bersama dengan Tuhan. Kalau perlu kita membaca firman Tuhan itu, membaca ayat-ayat itu harus lebih teliti lagi. Bisa sampai 2, 3, atau 5 kali baru kita mengerti. Lalu di dalam pasal yang kedua ini, selain nasihat yang diberikan, yang mengajarkan kita untuk lebih teliti dan lebih cermat untuk membaca firman Tuhan, kita juga perlu melihat bahwa mengapa nasihat itu sangat penting diberikan kepada setiap kita. Bapak Saudara, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kita akan mengalami kerugian besar ya. Kita akan mengalami kerugian besar apabila kita tidak menaruh perhatian penuh kepada hal-hal yang telah kita dengar. Karena kita
Kenapa? Karena kita dapat hanyut di bawah arus. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau kita hanya menonton satu tayangan YouTube channel mengenai baik itu renungan Kristen, baik itu khotbah Kristen, ya sekarang kan banyak sekali menjamur. Bukan hanya di YouTube, tetapi yang sekarang lagi naik daun adalah platform apa? Bapak Ibu Saudara tahu platform apa yang disukai anak-anak muda? Platform TikTok. Jangan salah ya, TikTok sekarang juga bisa dibuat khotbah ya. Bisa menyampaikan renungan-renungan Kristen. Nah, orang-orang zaman modern saat ini menyukai hal yang menyenangkan mereka. Menyukai hal firman-firman yang menyenangkan mereka. Ya kalau di firman yang minggu lalu ya, kalau kita masih ingat nih ya, Box Chandra menyampaikan orang-orang zaman sekarang itu menyukai firman yang lucu-lucu. Berarti kan itu menyenangkan. Tetapi kalau firmannya menegur tentang dosa gitu ya, kita sudah bosan ya. Tapi saudara, saya memiliki mengingat ya, kalau berbicara mengenai firman Tuhan yang disampaikan, baik itu melalui PA malam ini atau melalui khotbah di gereja di hari Minggu, saya teringat kembali kepada salah satu pengalaman dosen saya. Ya, beliau sudah meninggal ya. Beliau menyatakan, beliau adalah seorang pendeta. Beliau menyatakan ketika dia berkhotbah di atas mimbar di hari Minggu di gereja di mana dia melayani, saat itu dia menyampaikan firman tentang dosa. Lucunya Bapak Ibu Saudara ya, ketika dia selesai berkhotbah, ya ini mohon maaf ya, ada begitu banyak mungkin orang-orang yang tidak merespon dengan cukup baik. Dan ada seorang majelis yang justru Bapak Ibu Saudara memberikan pilihan kepada pendeta ini, kepada dosen saya. Pak, Bapak butuh apa? Ya, ketika dipanggil oleh majelis ini, dosen saya ditanya, Bapak butuh apa? Mobil? Keluaran terbaru? Rumah? Keluaran terbaru? Atau rumah yang bagus begitu ya? Bapak tinggal pilih aja. Mau mobil yang mana tinggal pilih. Wah, kelihatannya menyenangkan. Waduh, dapat mobil baru gini ya, tanpa kita harus nyicil. Itu kan suatu hal yang rezeki nomplok ya. Tetapi belakangnya ada alasannya kenapa dia memberikan mobil baru atau barang-barang yang baru. Tapi satu ya Pak, jangan dilakukan. Saya akan berikan apapun yang Bapak mau. Mobil baru saya berikan. Bapak pengen punya rumah yang bagus, saya berikan, saya belikan. Tapi cuma satu Pak, jangan khotbah tentang dosa. Wah, ini hal yang menarik ya Bapak Ibu Saudara. Jangan khotbah tentang dosa. Gak enak didengar Pak oleh telinga. Nah, saat itu dosen saya berkata, ya tidak bisa. Saya tetap harus menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan di dalam Alkitab. Ketika dosen saya menyatakan hal itu kepada salah seorang majelis, justru saat itu juga ya, dosen saya yang seorang pendeta, dia dipecat dari gerejanya dan disuruh pergi untuk tidak melayani lagi di gereja itu. Jadi artinya adalah tidak boleh menggembala. Karena apa? Karena kamu sudah menyampaikan tentang dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita perlu menyadari bahwa manusia saat ini menyukai hal-hal yang menyenangkan dirinya. Justru di dalam ayat yang pertama tadi, kita diberikan nasihat. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak mau dinasehati oleh firman Tuhan, ketika kita tidak mau menerima apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, perlu kita mengkoreksi diri kita bahwa jangan-jangan saya hanyut di bawah arus modern zaman ini. Kenapa? Karena saya menginginkan hal yang menyenangkan diri saya. Bapak Saudara, semua yang menyenangkan itu akan lolos dari ingatan kita. Semua yang menyenangkan itu tidak kekal. Kenapa? Karena semua yang menyenangkan itu bisa
merugikan diri kita sendiri. Kita perlu belajar bahwa setelah menerima kebenaran-kebenaran Injil di dalam akal budi kita, kita ada dalam bahaya melupakannya. Beberapa waktu yang lalu, di dalam khotbahnya, Pendeta Julius juga menjelaskan bahwa menurut survei laki-laki dan perempuan, mana yang lebih mengingat apa yang dia dengar. Ya, jadi ternyata yang lebih mengingat itu seharusnya mungkin laki-laki ya, tetapi bisa juga perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah setelah kita menerima firman Tuhan, setelah kita menerima kebenaran Injil di dalam akal budi kita akan ada dalam bahaya jika kita melupakan firman itu. Pikiran dan ingatan kita akan lebih mirip dengan bejana yang bocor apabila tidak dipelihara dengan baik, apabila tidak dapat menyimpan apa yang dituang ke dalamnya. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga terjadi karena adanya dosa dalam diri kita. Adanya sifat cemar yang ada di dalam diri kita. Rasa benci, keegoisan kita, itu yang dipakai oleh si iblis. Dan kelicikan iblis itu mencuri firman yang sudah kita dengar. Minggu lalu kan kita sudah mendengar ya firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Chandra tentang sang penabur. Benih firman itu bisa tumbuh di mana saja. Penabur itu tidak tahu. Tetapi kalau benih firman itu tumbuh di tanah yang subur, tentunya itu bisa menjadi berkat. Tetapi kalau ya kita sendiri tidak waspada dengan apa yang kita dengar, kita lebih suka mendengarkan firman yang sepotong-sepotong. Di TikTok itu kan banyak ya firman yang sepotong-sepotong. Saya bukan mengatakan bahwa tidak boleh nonton TikTok, tidak. Tetapi kita perlu teliti dan waspada. Ya, mengkoreksi apakah firman itu baik untuk kita. Apakah firman itu sesuai dengan kebenaran yang Yesus sampaikan melalui Alkitab? Kalau dosen saya mengatakan bahwa seorang hamba Tuhan itu harus menyampaikan firman itu secara eksegesis, bukan aisegesis. Aisegesis berarti menurut cara pandang saya. Bapak Saudara, tadi kita diingatkan kembali bahwa setelah menerima kebenaran firman Tuhan di dalam akal budi kita, jangan sampai kita melupakannya. Ada bahaya kalau kita melupakannya. Pikiran dan ingatan kita mirip dengan bejana yang bocor. Lalu selain itu, orang-orang yang melupakan kebenaran-kebenaran Injil yang telah mereka terima akan menghadapi kerugian yang tidak terbayangkan. Bisa jadi mereka kehilangan harta yang jauh lebih berharga daripada ribuan emas dan perak. Jika dibandingkan benih firman itu, jika dibandingkan dengan harta yang ada di dunia, benih firman yang hilang itu, waktu dan jerih payah yang telah dihabiskan untuk mendengarkan firman itu ikut menjadi sia-sia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke gereja beribadah di hari Minggu, sekarang kan tidak banyak waktunya, hanya 1 jam. Tapi dalam waktu 1 jam itu kalau Bapak Ibu Saudara tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman itu, tidak sungguh-sungguh menyimpan firman itu dan memohon pertolongan Tuhan untuk mengingatnya dan menyimpannya dalam hati kita, bahkan melakukan firman itu, maka waktu yang kita berikan untuk beribadah itu akan sia-sia. Kenapa? Ketika ditanyai, apa yang kamu pelajari ketika kamu pulang dari gereja? Apa ya? Oh, aku cuma ingat lagunya, gitu ya. Atau, oh, aku cuma ingat gongsi-gongsi kemarin dapat hadiah, ada pohon angpau. Apakah seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Itu yang kita ingat. Bapak Ibu Saudara, karena kita ini manusia yang lemah ya, kita ini terbatas.
kita ini perlu pertolongan Tuhan. Benih firman yang hilang itu tidak bisa disamakan dengan harta yang ada di dunia. Kenapa? Karena benih firman itu setara ya, jauh lebih berharga dikatakan ribuan emas dan perak. Artinya emas dan perak yang ada di dunia ini tidak ada bandingannya dengan benih firman itu. Lalu kita perlu melihat mengapa kita harus memperhatikan dan menjaga firman itu, Injil itu dalam diri kita. Apabila kita tidak memperhatikannya dengan baik, firman Allah yang sudah kita dengar itu tidak akan tersimpan lama di dalam hati kita. Pendengar tidak akan menyimak dengan baik dan segera melupakan apa yang didengarnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah ketika berbicara di dalam perjanjian lama ya, dalam PA yang lalu yang saya bacakan, Allah menggunakan cara atau metode menyampaikan firman itu dengan menggunakan apa? Perantaraan malaikat atau para nabi. Tetapi dalam perjanjian baru, kita sudah tidak lagi menggunakan itu. Allah tidak lagi menggunakan itu. Allah sudah memberikan firman-Nya melalui Alkitab yang saat ini ada di dekat kita. Jadi jangan Alkitab pun tidak bisa tergantikan oleh Alkitab kita, gitu ya. Meskipun itu lebih modern. Tetapi Alkitab itu berisikan firman Allah, bukan hanya sekedar buku. Bahkan dikatakan firman ini, Alkitab ini jauh lebih berharga dari emas dan perak. Artinya tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa menandingi firman Tuhan ini. Bapak Saudara yang terkasih, di dalam ayat yang kedua dan ketiga, Allah juga menyatakan bahwa, saya akan bacakan lagi ya. Dalam ayat yang kedua, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar? Berarti firman yang diberikan oleh Allah itu di dalamnya berisi keselamatan yang sangat besar. Ini bukan menjadi rahasia lagi, Bapak Ibu Saudara. Pernyataan ini juga didasarkan bahwa kalau kita melupakan kebenaran firman ini, kita juga akan menerima hukuman yang mengerikan. Bapak Saudara, kita perlu melihat jika saat itu orang-orang saat itu mempercayai apa yang disampaikan, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat sebagai firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat, itu saja tetap berlaku. Firman itu disampaikan oleh malaikat melalui pelayanan mereka dengan meniup sangkakala dan mungkin dengan mengucapkan kata-kata sesuai pengarahan Allah. Sebagai hakim, Allah akan memakai para malaikat untuk meniup sangkakala itu kedua kalinya dan menghimpun semua orang ke hadapan pengadilannya guna menerima hukuman sesuai ketaatan ataupun ketidaktaatan pada hukum Taurat yang berlaku. Bapak Saudara, jika kita tidak sungguh-sungguh mendengar, memperhatikan firman itu, dan membiarkan si iblis, kelicikan si iblis mengambil benih firman itu, dan kita melupakannya begitu saja, itu berarti kita tadi menyia-nyiakan waktu kita untuk beribadah. Kita menyia-nyiakan waktu kita untuk mendengar firman. Kalau setelah pulang gereja, setelah selesai PA, setelah Bapak Ibu Saudara selesai merenungkan firman di dalam saat teduh, Bapak Ibu lupa. Ini yang perlu kita koreksi, ya. Bapak Ibu Saudara, ada hukuman yang setimpal. Dikatakan sebab setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal.
Jika manusia bermain-main dengan hukum Allah, hukum itu tidak akan bermain-main dengan mereka, ya. Hukum Taurat telah mencengkram orang-orang berdosa pada zaman dahulu dan akan mencengkram orang-orang berdosa dari semua zaman. Sebab penguasa dan hakim yang adil yang telah memberikan hukum itu, Allah tidak akan membiarkan mereka yang memandang rendah dan melanggar hukum itu lolos dari hukuman. Bapak Ibu Saudara, itu artinya kalau kita menganggap remeh firman Tuhan, gereja kita, Kalam Kudus Kupang Jaya, setiap hari selalu ada renungan audio. Kalau kita menganggap remeh renungan audio yang sudah diberikan oleh tim hamba Tuhan, bukan bermaksud kita harus menghormati hamba Tuhan. Tidak. Bapak Ibu Saudara, kalau tidak menghormati hamba Tuhan, kami masih manusia. Tetapi paling tidak Bapak Ibu Saudara menghormati firman yang telah disampaikan itu. Jika kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan firman yang telah disampaikan itu, di sini dikatakan suatu balasan yang setimpal. Hukuman yang diberikan senantiasa adil dan setimpal dengan dosa. Sama seperti pahala juga sepadan dengan ketaatan. Bahkan balasan atas ketaatan lebih daripada pahala. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan Injilnya kepada setiap kita, Injil itu digambarkan bahwa Injil itu adalah keselamatan. Keselamatan yang agung. Saking begitu agungnya, hingga tidak ada keselamatan lain yang dapat dibandingkan dengannya. Begitu besar hingga tidak seorang pun mampu mengutarakannya dengan sempurna. Bapak Saudara, ini artinya tidak ada keselamatan yang lain yang bisa dibandingkan dengan keselamatan yang diberikan oleh Kristus Yesus. Injil menunjukkan bahwa kita dapat diselamatkan dari dosa dan kesengsaraan yang teramat besar, serta kita dipulihkan kepada kesucian dan kebahagiaan yang sangat besar. Injil menyingkapkan seorang pengudus agung kepada kita, supaya kita dapat memenuhi syarat untuk menerima keselamatan dan untuk membawa kita kepada juru selamat itu. Bapak Saudara, Injil mengungkapkan masa anugerah yang begitu luar biasa. Kalau kita ikut training, ya, kita kalau dapat sertifikat atau piagam gitu, senang nggak Bapak Ibu Saudara? Oh, senang ya, pasti senang. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita dapat piagam dari Tuhan, senang enggak? Apa piagam itu yang diberikan oleh Tuhan? Keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Piagam perjanjian perbuatan baik yang kita lakukan bukan hanya sekedar perbuatan baik, tetapi piagam itu diberikan karena kita sungguh-sungguh percaya kepada Sang Pemberi keselamatan itu, yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dosa terhadap Injil ini juga digambarkan sebagai menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu. Itu ada di dalam, itu merupakan terjemah lamanya, ya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita memandang rendah anugerah penyelamatan Allah di dalam Kristus dengan meremehkannya, tidak mempedulikannya, tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga untuk kita kenal. Kita juga tidak menghormati nilai kasih karunia Injil ataupun kebutuhan orang lain akan keselamatan itu, maka kita akan binasa tanpa Injil. Artinya kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kesengsaraan orang-orang berdosa? Kesengsaraan mereka disampaikan di dalam ayat yang ketiga. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal, karena mereka tidak dapat dipercayai. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Di dalam ayat yang keempat dijelaskan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Pada zaman saat ini, di dalam perjanjian baru, orang bisa menerima dan tahu bahwa Kristus itu adalah pemberi keselamatan itu, dan satu-satunya pemberi keselamatan. Melalui kesaksian hidup para rasul saat itu, kesaksian hidup orang-orang Kristen pada jemaat mula-mula. Bapak Saudara, bagaimana dengan kita? Justru sering kali ya kita ini kalau diminta bersaksi, kita malah merasa malu. Kalau kita diminta untuk kesaksian, kita malah gak mau bicara. Justru karena kesaksian itulah Bapak Ibu Saudara yang menguatkan orang lain, yang membuat orang lain untuk percaya, oh benar ya bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Yesus itu adalah Allah yang agung, yang pemberi keselamatan itu, dan yang menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan setiap kita untuk bersama-sama, yuk kita jangan malu untuk bersaksi tentang Kristus. Kita jangan malu untuk memberitakan Tuhan kepada mereka yang belum mendengar, atau kepada saudara-saudara seiman kita di gereja. Karena Allah meneguhkan kesaksian kita. Perhatikan di dalam ayat keempat, Allah meneguhkan kesaksian kita. Jadi kesaksian yang kita berikan itu juga menjadi berkat, dan siapa tahu mereka bisa percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, para saksi ini jika hanya melakukan dengan kekuatan diri sendiri, tentunya itu bukan untuk melayani Tuhan. Tetapi kesaksian yang memuliakan nama Kristus itu akan menjadi saksi, dan Allah meneguhkan kesaksian kita. Kiranya pendalaman Alkitab pada malam hari ini benar-benar meneguhkan setiap kita bahwa firman yang telah diberitakan itu, firman yang telah disampaikan itu harus menjadi berkat, harus meneguhkan setiap kita, harus membuat kita bertumbuh dan semakin mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Kita memiliki komitmen untuk terus berbicara, berinteraksi dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui membaca firman Tuhan. Disinilah kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Tidak perlu cari di YouTube, tidak perlu cari di TikTok, tidak perlu cari dimanapun atau di Google, artikel apapun. Carilah Kristus yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Bila firman Tuhan pagi ini, malam hari ini memberikan kita kekuatan melalui pendalaman Alkitab kita. Amin. Silakan saya membuka kesempatan, apakah mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau membuat satu penyataan peneguhan juga supaya bisa menjadi berkat buat setiap kita. Ya Bapak Ibu Saudara, sambil menunggu yang mau bertanya, saya mengajak kita untuk berdoa menutup PA kita malam ini. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk waktu di malam ini. Kami boleh bersama-sama diteguhkan dan kami boleh bersama-sama bertumbuh bahwa firman yang telah disampaikan itu begitu berarti. Pimpin kami ya Tuhan, tolong kami yang lemah ini. Kami seringkali melupakan firman yang sudah kami dengar ketika kami beribadah di gereja, ketika kami membaca firman Tuhan, bahkan ketika kami saat ini mendengarkan pendalaman Alkitab. Tuhan tolong kami dan biarlah firman itu boleh bertumbuh di tanah yang subur. Dan kami tidak mengizinkan si iblis untuk mencuri benih firman itu. Tuhan tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, apakah ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu Saudara, jangan lupa setelah ini dibaca lagi ya dari Ibrani 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Lalu tadi kita juga belajar bahwa jangan sampai kita melupakan firman Tuhan.
Karena kalau kita melupakan firman Tuhan dalam hidup kita, kita akan menerima balasan dari Tuhan sendiri, hukuman dari Tuhan. Lalu yang ketiga, jangan malu-malu untuk bersaksi tentang Kristus. Karena justru Kristus meneguhkan kesaksian kita. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung malam hari ini. Saya menyapa ada Lose Eko, Lose Elis, lalu ada Bu Betty, ada Pendeta Chandra, ada Ibu Mia, Ibu Sulastri. Terima kasih telah bergabung. Ada Ocep 89, ada Lose Cemima, Properti Surabaya. Terima kasih sudah bergabung. Biarlah Tuhan meneguhkan firman yang telah kita dengar dan meneguhkan kesaksian hidup kita tentang Kristus. Selamat malam, selamat nanti berjumpa di dalam PA Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.